Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, kita semuanya sudah tahu bahwa rukun Islam itu diantaranya adalah menunaikan zakat. Berarti zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang Islam. Bahkan di zaman kekhalifahan Abu Bakar dijelaskan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat di zaman Abu Bakar, padahal ketika Nabi masih hidup mereka mau menunaikan zakat, itu diperangi oleh Abu Bakar. Ini wujud dari keseriusan Khalifah Abu Bakar untuk menegakkan peraturan-peraturan agama Islam. Nah, apa saja sih sebenarnya yang terkena objek zakat? Kalau dari kita manusia itu berkewajiban orang Islam mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh semua orang Islam, baik itu anak kecil, orang dewasa, kemudian budak, bahkan budak saja harus mengeluarkan zakat fitrah. Orang miskin ya harus mengeluarkan zakat fitrah, walaupun nanti akhirnya orang miskin, orang fakir mendapatkan bagian zakat fitrah, tetapi orang miskin itu dan orang fakir juga harus mengeluarkan zakat fitrah, walaupun toh dia adalah sebagai mustahik, tapi kewajiban zakat fitrah itu ditujukan dari Allah kepada atau untuk semua kaum muslimin dengan berbagai macam jenis lapisan masyarakat, mulai dari lapisan yang bawah sampai lapisan atas, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan dikeluarkannya itu dan didistribusikan kepada mustahik, yaitu sebelum hari raya. Prakteknya Ibnu Umar sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi di tanggal 29 Ramadan di sore hari itu ada untuk ru'yatul hilal. Jika memang hilal terlihat, hilal Syawal, ya berarti kan besoknya lebaran. Nah, di tanggal 29 Ramadan itu kita distribusikan zakat fitrahnya. Kalau ternyata di 29 sore hilal belum terlihat, mendung, berarti disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti lebarannya masih 2 hari lagi. Nah, berarti kita ketika mendistribusikan di tanggal 29 itu berarti 2 hari sebelum hari raya. Jadi ini praktekkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar seperti itu. Itu untuk zakat fitrah. Dan volume zakat fitrah itu adalah kalau di kilogram itu 2,7 kilo. Nah, kalau beratnya, adapun volumenya itu harus masuk ke dalam takaran yang namanya sok. Jadi di takaran yang di zaman Nabi itu namanya sok, untuk menakar satu jiwanya orang yang berkewajiban menyerahkan zakat fitrah. Jadi kalau dia zakatnya adalah korma, berarti kormanya dimasukkan ke dalam takaran sok. Ketika penuh, ya maka itulah zakatnya dia. Kalau gandum dimasukkan ke dalam takaran sok. Kalau beras kita, ya berasnya kita dimasukkan ke dalam takaran sok. Umpama kita bawa beras berapa? 3,5 liter umpamanya. 3,5 liter beras kita bawa, kemudian oleh amil dibantu untuk dimasukkan ke dalam takaran sok. Jika memang pas di takaran sok, berarti ya sudah gugur kewajiban. Kalau ternyata dimasukin ke dalam takaran sok itu kurang, ya maka harus nambah. Kalau lebih, maka nanti amil akan mengatakan, akan bertanya ini lebihannya mau dikemanakan, mau disedekahkan atau mau diambil lagi. Kalau mau diambil lagi silahkan, kalau mau disedekahkan akan ditampung di tempat penampungan sedekah. Itu untuk zakat fitrah. Kemudian untuk zakat mal, ya, zakat mal itu adalah uang, emas dan perak. Emas, uang dan perak. Nah, ini emas, uang dan perak itu dijadikan satu
dijadikan satu. Karena ilatnya itu sama, fungsinya sama, maka dijadikan satu. Anda punya emas, Anda punya uang, Anda punya perak, dan itu semuanya sudah haul, sudah selama 1 tahun, dan nilainya itu sudah 85 gram emas nilainya. Maka digabungkan semuanya, kalau nominal rupiahnya itu kurang lebih 9, kalau sekarang 1 gram emas 24 karatnya harganya 1.120.000 kurang lebih ya, berarti 85 gram emas itu nisabnya itu adalah 95.200.000 sekian ya, 95 juta lebih. Nah, kalau sudah kita total antara emas, perak dan uang, itu totalnya 85 gram emas harga itu atau 95 juta sekian, maka keluarkan 2,5%-nya. Udah kena kewajiban zakat. Tijarah bagaimana? Perdagangan, mulai dari hari pertama dia berdagang, dihitung lamanya sampai setahun. Kalau sudah setahun, kemudian dihitung uang dagang, uang kas, urut tijarah, barang dagangan ya, barang dagangan. Kemudian ada orang-orang yang beli belum bayar, berarti piutang dagang, itu ditotal. Jika memang ada hutang dagang, maka yang ditotal tadi itu jumlahnya dikurangin hutang dagang. Jika jumlahnya masih di atas 95 juta, masih 95 juta sekian, berarti kena zakat. Berarti itu nisab, keluarkan 2,5%-nya. Walaupun di ujung tahun sudah haul, ternyata hitungannya rugi. Walaupun rugi, tapi kalau di total masih nisab, ya harus tetap keluar 2,5%. Karena kalau tidak dikeluarkan zakatnya, nanti akan jadi ancaman di hari kiamat, disiksa selama khamsina alfasana, selama 50.000 tahun, sambil menunggu balasan akhirat, surga atau neraka. Jadi di hari kiamat itu, yaumul hisab, 50.000 tahun akan disiksa. Kalau uang tidak dizakatkan, akan diserupakan ular menggigit dia. Kalau emas perak nggak dizakatkan, dijadikan lempengan, kemudian dipanaskan di neraka jahanam, kemudian dicoskan, ditempelkan di depan, di kanan kiri dan di belakang, coskan, sangatlah sakit, diulang-ulang selama 50.000 tahun. Ini mengerikan. Bagaimana dengan zakat zuru, pertanian? Zakat pertanian itu nisabnya adalah 5 wasak. 1 wasaknya sama dengan 60 sok. Kalau 1 sok itu kilogramnya adalah 2,7 kilogram, berarti 5 wasak adalah 810 kilogram. Itu timbangan bersih. Jadi panen padi sudah dikupas, tinggal jadi beras, ditimbang. Kok ternyata 5 wasak atau 810 kilogram, maka keluarkan zakatnya. Dan memang zakat zuru, zakat pertanian itu tidak ada haulnya. Tapi Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, datangkanlah zakatnya zuru itu pada saat hari panen. Jadi bukan nunggu 1 tahun, begitu panen maka keluarkan zakatnya ya, keluarkan zakatnya. Berapa persen yang dikeluarkan? Itu 10% atau 5%, tergantung dari ini, tergantung dari pengairannya. Kalau pengairannya itu gratis menggunakan tada hujan atau dari sungai tinggal dialirkan, maka zakatnya adalah 10% yang dikeluarkan. Jika dengan modal, kalau zaman dulu dengan onta siraman, dengan modal, kalau sekarang mungkin dengan diesel, jadi mengeluarkan uang, mengeluarkan modal, maka yang dikeluarkan adalah lebih kecil ya, 5%. Bagaimana dengan campur-campur? 1 musim menggunakan hujan saja, nggak ada modal. Kemudian 1 musim lagi menggunakan menggunakan bayar dengan modal. Jadi 1 musim tidak pakai modal, 1 musim lagi dengan modal. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 7,5% ya, 7,5%. Itu untuk zuru, untuk tanaman ya. Tadi zakat fitrah sudah, kemudian zakat mal, emas, perak, uang, tijarah sudah. Tijarah itu juga tadi nisabnya sama ya, 85 gram emas. Kemudian zakat pertanian juga sudah.
Dan bagaimana dengan itu zakatnya madu? Madu itu sebenarnya tidak ada zakatnya. Bagaimana dengan penjelasan orang tentang madu itu zakatnya 10%? Karena dulu ada ceritanya orang menyetorkan madunya 10%-nya atau 1/10-nya kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata di hadis itu, dalam hadis riwayat Malik Muwatta, itu jelaskan ada seorang sahabat yang namanya Hilal. Dia biasa memanen manen madu di lembah yang namanya Salabah. Nah, kemudian dari hasil panenannya itu dia serahkan 10% ke Nabi. Dengan kemudian dia berpesan, Nabi, tolong lembah Salabah dijaga buat saya. Jadi biar saya memanen di situ. Ini kompensasinya saya berikan 10%-nya kepada sabilillah. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat agar menjaga lembah Salabah untuk Hilal, jangan untuk yang lain-lain. Nah, di zaman kekhalifahan Umar, ada ulil amri daerah Salabah bertanya, kirim surat kepada Umar, namanya Sufyan. Sufyan bilang gini, wahai Pak Umar, dulu waktu Nabi masih hidup, Hilal boleh memanen lembah Salabah dan dijaga oleh Nabi. Nah, sekarang saya bertanya, saya sebagai ulil amri di sana, apakah berkewajiban juga menjaga lembah Salabah untuk Hilal panen madunya? Umar bilang, tergantung. Kalau Hilal itu menyerahkan 10%-nya seperti Nabi dulu, ke Nabi dulu, ya maka kamu jaga lembah Salabah. Tapi kalau memang si Hilal tidak menyerahkan 10%-nya, maka kamu tidak berkewajiban menjaga. Jadi madu itu umum buat siapa saja. Nah, akhirnya dari hadis itu diambil kesimpulan bahwa madu kalau kita panen tidak ada zakatnya, berapapun banyaknya, hanya merupakan rezeki. Ketika dijual ya diinfakkan dong, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi kalau madu tidak ada zakatnya, walaupun 10% ya, itu bukan zakat. Jadi umum di lembah Salabah akhirnya boleh diambil oleh siapa saja kalau Hilal tidak menyerahkan 10%-nya itu dari hasil panen kepada ulil amri yang ada di lembah Salabah, yaitu dalam hal itu waktu itu namanya Sufyan ya, Sufyan. Oke, saya rasa gitu tentang zakat ya. Mudah-mudahan informasi tentang zakat ini bermanfaat, karena kalau zakat tidak dikerjakan bahayanya dari kiamat disiksa selama 50.000 tahun. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kewarasan, kelancaran dan keberkahan dalam kehidupan beserta keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.